Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah datang, udah mampir di channel Ngobor ini, baik yang udah lama ataupun yang baru ya, yang baru-baru mampir. Terima kasih banyak. Seperti biasa, seperti hari-hari kemarin, hari-hari sebelumnya, masih ada Bro Ayung di sini. Kalau nyebut kata itu, kalimat itu, doi pasti nyengir gitu. Dan ya seperti biasa juga, Bro Ayung itu mau berbagi cerita. Nggak tahu ceritanya tentang apa, Bro Ayung juga belum ini. Langsung aja, waktu dan tempat dipersilakan gitu. Oke, baik. Ini makin siang ya, kita Iya. percepat aja. Oke, terima kasih atas waktu dan tempatnya, Mas Riam. Aku mau nyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Ya, Ini masih bersama Ngobor, cerita horor yang nggak serem-serem banget gitu. yang nggak horor-horor banget gitu. Nah ini langsung Abi ya. langsung aja. Sambutannya udah kelar. Udah selesai. Sambutan. Iya, besok-besok pakainya Siapa gitu tahu aja. laku nanti di acara kawinan di Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Ayung gitu kan. nanti. Saya belajarnya dari hal kayak gini. Terima Monggo, kasih monggo, banget. monggo. Nah Lanjut. ini adalah sebuah kisah dari seorang pemuda, ya remaja bisa dibilang, pemuda ding. 16. Bedanya pemuda sama remaja itu apa secara spesifik? Anggap aja sama lah. Anggap aja sama. Kadang-kadang kata-kata itu bikin bingung. Nah itu ya pemuda yang namanya itu satu Mas Sobari dan kakaknya yang bernama Jawar. Mas Sobari sama Mas Jawar. Mas Jawar. Kakaknya bernama Jawar. Itu nama panjangnya Jawara gitu. Mungkin Jawara Susanto gitu. Nah ini mereka itu tinggal di sebuah kampung, sebuah desa tentunya, dan jauh dari perkotaan, jauh sekali bisa dibilang begitu. Kampung lu dong. Iya kali. Nah ini hari-hari mereka itu selalu bergelut sama alam, bukan bergelut berantem gitu ya, tapi memang selalu bersentuhan sama alam. Artinya jarang sekali mereka itu ke kota, terus apalagi ke metropolis kota sana itu. Bisa dibilang mereka nggak pernah ke Jakarta kali, Bi. By the way, gue sebenarnya beberapa kali kepikiran gitu ya. Ya. Pengen tinggal di daerah lu di sana, daerah sana. Cuman kadang gue pikir-pikir lagi, males ntar deket sama lu gitu. Oh gitu. Makanya gitu, enggak, males ada orang ini, gue Aku males malah gitu. kepikirannya gini, jangan-jangan Riam pengen tinggal di sini, aduh gawat gitu. Balikannya begitu. Iya makanya, jadi kita sama-sama nolak gitu kan. Asli. Makanya males gara-gara ada Bro Ayung. Gitu. Nah, Jawar sama Sobari tadi hidup sebagai seorang yang sederhana. Mereka keluarga sederhana, apa adanya seperti itu. Dan memang mereka dari kecil udah ditinggal ibunya, Bi. Jadi ada kakaknya memang perempuan semua, tapi semua udah mental. Mental lagi. Udah menikah suami, gitu, udah berkeluarga gitu. udah berkeluarga semua. Jadi bapaknya masih ada, sehat. Itu, tapi urusan karena memang ibunya udah nggak ada kan, urusan cuci mencuci, terus ya bersih-bersih dan lain-lain, masak-memasak, jadi tanggung jawabnya Sobari dan Jawar. Begitu. Dan bapaknya memang seorang petani, petani biasa yang garap lahan itu untuk padi. Kalau misalnya musim kering ya ditanami jagung atau apa gitu. Jadi Sobari dan Jawar itu dari kecil udah dididik kerja keras, jarang main tapi banyak kan ngebantu bapak. Apalagi kalau bapaknya itu jatuh sakit, orang kan nggak selamanya sehat gitu ya. Itu Sobari sama Jawar itu Turun tangan. ke sawah atau ke kebun. Dan memang bapaknya Jawar sendiri memang ya di samping dia seorang petani, tapi dia fasih untuk kerjaan kayak bangun-bangun rumah, Pertukangan gitu. dan lain-lain. Nah begitu. Dan secara otomatis mereka juga mengikuti jejak bapaknya. Tapi untuk megang sendiri kan nggak berani. Paling kalau ada bapaknya kerjaan ini mereka bantuin begitu. Cuman belakangan di waktu itu, mereka kan waktu itu usianya Sobari sekitar 15 tahun, sedangkan Jawar itu 18 begitu ya. Itu
belakangan Jawar karena mungkin udah agak gede, udah pemuda begitu ya, dia lebih tua dari mulai males-malesan, udah mulai males turun ke sawah, turun ke kebun, bantu bapaknya udah males. Tapi tetap aja untuk masalah jatah apa tetap gitu ya, uang saku buat jajan. Nah, dia pengen megang pekerjaan kalau dia memang ada kebutuhan, kira-kira ada kolekan apa, mau pergi kemana, itu dia butuh dana lebih gitu, dia iya, baru turun itu tangan. baru turun tangan. Praktis semua pekerjaan itu, pekerjaan rumah, cuci-cuci, beres-beres, masak dan lain-lain. Bahkan itu ada mereka itu punya kambing, nggak banyak lah, sekitar 6 apa 5 biji itu, 5 ekor ya. Itu harus ngarit, tapi karena memang kambing Jawa itu kan harus pakai rambanan apa ya itu, yang daun-daunan Kambing makanya. kampung gitu ya. Iya, itu akhirnya semua jadi tanggung jawabnya Sobari begitu. Kadang dia juga ngeluh, namanya pemuda kan. Aku ya Allah, aku nggak bisa kayak yang lain, nggak apa-apa. Tapi seenggak-enggaknya Mas tuh ngerti gitu loh. Kok Mas malah jadi berubah begini? Kayak aku yang dihajar habis-habisan. Kalau aku sakit gimana? Makan kadang-kadang kalau bapaknya lagi Rasulullah gitu ngomong, kok Jawar begini-begini, kadang Sobari yang nutupin. Kalau enggak ya dibilang, kamu jangan bilang-bilang gini-gini gitu kata Jawar. Diancam. Iya, diancam. Nah, satu ketika itu bapaknya dapat job dari tetangga Bi. Itu dia ada lahan, tetangganya itu ada lahan di belakang rumah cukup luas dan ada proyek pengen ngingu apa ya, peternak ayam kampung. Itu butuh dipagar semua. Tinggi biasanya kalau pagar ayam kan buat tinggi itu dari bambu semua. Itu ngasih kerjaan sama bapaknya Sobari dan Jawar. Namanya kan Pak Karim. Pak Karim, iki aku minta tolong sama jenengan. Jenengan kan udah bagiannya seperti itu. Nah, aku minta tolong itu apa dapuran bambu yang di pinggir kali gede itu kan miliknya tadi ya. Itu tolong dipotongin semua, dihabiskan. Dan nanti sekalian dibikinin pagar. Ya itu bisa lama, itu kerjaan proyek lama begitu. Nanti untuk awalan nanti saya kasih lah. Nanti yang lain ya normal per minggu begitu. Oh ya wis, ya udah nanti aku tak ngomong sama anak-anak begitu. Akhirnya Pak Karim ngomong sama kedua anaknya begitu. Tadinya si Jawar itu ogah, males. Ya gimana nggak malas, satu kerjaan bambu Bi. Bambu banyak lugut apa ya, yang gatel-gatel. Terus dari namanya letaknya bambu tersebut persis di bantaran kali dan nggak landai, turam begini. Udah gitu karena bambu nggak terawat kan memang nggak sejajar begitu ya, banyak yang nyelap-nyelap. Ini pasti butuh tenaga ekstra, gatel, belum lagi kalau nyemplung ke kali. Wah ini malah males banget. Tapi kalau aku nggak megang, minggu depan ada rencana mau jalan sama gebetan sama kawan-kawan yang lain, motor-motoran begitu. Akhirnya ya wis, aku akhirnya ikut begitu kata Jawar. Nah singkat cerita, di hari yang ditentukan itu, besoknya itu bapaknya nggak ikut terlibat karena waktu itu jatahnya lagi minggu itu dia mau nanam padi. Harus ngarit wini apa ya, benihnya itu harus dicabut dan kemudian ditanam. Bapaknya nggak ikut turun tangan. Itu praktis diambil kerjaan itu sama Sobari dan Jawar. Itu hari itu mereka berangkat bawa tremos segala macem, dan memang ya tadi dibilang kampungnya masih banyak kebun-kebun begitu. Di belakang, posisinya di belakang rumahnya Sobari tadi. Malah agak jauh, jalan itu sekitar 15 menit, 20 menit lebih. Itu nembus kebun-kebun, baru nyampe bantaran kali tadi. Nah sebelum sampai ke itu udah bawa golok, bawa apa namanya, gergaji, terus pahat. Kalau yang buat yang susah harus dipahat dulu begitu. Ini sebelum nyampe ke ya berapa meter sebelum dapuran bambu yang ditentukan itu, Sobari berhenti karena ngelihat ada pohon turi yang ambruk kena angin karena semalam hujan begitu, ting begitu kan. Wah ini buat wedus gitu kan, buat kambing, ramban kan ikutnya. Mas situ kesana dulu mas, aku mau motekin ini buat kambing biar nanti kerjanya anteng. Karepek kata dia begitu, atau kakaknya begitu, terserah begitu. Akhirnya mas hati-hati loh,
kata Sobari begitu. Di situ kan sering ada nampak macam-macam. Kalau lagi pas kita mancing, naruh tamburan pancing di situ aja banyak dilihatin macam-macam. Kadang-kadang digangguin. Apa orang wedi kata dia begitu. Apa nggak takut kata Jawara. dia. Jawara. Karepmu kata Sobari gantian. Karepmu utude kata dia. Rawa jangan dibawa semua gitu. Diparo. Tapi paruan yang gede dapatnya paling banyak kan begitu. Dirit-irit kata dia begitu kata kakaknya. Sobari dirit-irit. Ya karena memang nggak terlalu lama, tapi ya denger sih Sobari sambil mangkasin dahan-dahan turi itu tadi. Terus nanti kalau ada kayak turi kan ada bunganya namanya di sini teronggong apa-apa ya yang bisa dibikin urap, diambilin nanti buat dimasak. Gitu. Jadi ya apa aja yang dari alam lumayan begitu Bi. Itu ngeliat kakaknya mulai tak tok. Tapi kok diliatin ya nggak terlalu jauh sih memang, tapi kok kadang-kadang ngomel sendiri gitu. Wah jangan-jangan udah mulai ada benturan begitu, ada digangguin. Dengar-dengar dari jauh, apa kon kayak gitu. Jadi dia udah mulai ada komunikasi, ngapain lu. Terus lama-lama itu ada suara jembler begitu Bi. Oh ada sesuatu yang besar. Ada sesuatu yang besar jatuh ke air dan nggak ada suara apapun, tak tok nggak ada, senyap semuanya. Akhirnya Sobari, loh kok nggak ada suara apa-apa lagi, tadi jembler apa, jangan-jangan kakakku jatuh begitu. Akhirnya semua ditaruh, dia lari ke tempat tadi itu nggak jauh paling sekitar 10 meteran. Mas Jawar sampai neng di mas Jawar sampai neng di, itu ditengok kiri kanan nggak ada apa, jangan-jangan ke kali. Pas diliatin itu kan deket jamban Bi. Ada jamban itu, pas dia nongol itu di sini masih ada pucukan-pucukan kuning, itu cuma nongol begini. Sok kata dia begitu. Iya ada suara-suara begitu, bangset kata-kata kotor lah keluar dari mulutnya. Kata Sobari begini, Daning malah adus-adusan begitu. Aemo kata dia begitu. Adus-adusan apa nih? Bur. Apaan sih mas? Naik dulu. Naiknya gimana? Karena memang begini curam. Akhirnya ada bambu yang memang rantingnya udah dipotong, pakai bambu lagi, diulurin ke ke Jawar, dan kadang-kadang dia pleset kejebur lagi, kena tadi kuning lagi, sampai naik lagi. Kata Sobari cerita sama aku, ketawa sendiri, ceritanya belum dia udah ketawa duluan. Ingat masa itu kali ya. Akhirnya dia naik, bisa berhasil naik. Udah, kamu nanti yang potongin. Aku bawa rambanya udah diikat belum? Iya udah mas, udah diikat. Mas mambumun mas? Iyalah, namanya kuning-kuning ya mambu. Kata dia, aku mau mandi dulu nanti kesini lagi. Begitu. Mas, kenapa sih mas? Ceritanya panjang, kata dia begitu. Nah akhirnya Sobari yang nerusin. Sendirian di situ. Iya, nerusin. Ini mana ya bendone apa ya, gobangnya mana? Jangan-jangan ikut jatuh, ternyata nyelip di tengah. Nah, akhirnya dia ingat kata bapaknya, kalau misalnya di alam mau nebang-nebang begitu ya ada adab. Kita kan hidup berdampingan, nggak cuman kita doang. Siapa tahu di dapuran bambu atau di dapuran mana itu ada sosok di luar kita. Akhirnya kan ya udah, Sobari berdoa sebisanya, ya baca doa terus ngomong, Mbah, saya cuma diperintah Mbah gitu. Kalau ada apa-apa bukan urusan saya Mbah. Saya cuma pengen nebang ini, kalau ini memang rumahnya jenengan, ya mbok ngalih, saya jangan diapa-apain begitu. Akhirnya udah anteng, kayaknya aman, seringuk udah mulai ngorokin, motongin yang paling bagian luar. Kalau Jawar tadi salahnya apa? Yang sulit dulu, katanya tinggal yang gampang nantinya. Itu pas lagi ngetok, ya memang gatel dan ada tawonnya juga, mulai dibikin taburan asap biar itu pergi gitu tawonnya. Dia udah mulai gergaji, mulai bacok-bacokin bambu tadi sampai sekitar 7 buah dia, 7 batang bambu dapat. Itu dia agak berhenti sama sekali, kan itu dungkul terus nunduk begini kan, bingung bacok-bacok begitu. Itu ada yang aneh begini, ini kan dapuran bambu memang ada lugut, ada bulu-bulu kecil itu ya yang gatel itu. Tapi ini diantara dapuran bambu yang ya nggak terlalu dalam sih, memang 1, 2, 3 udah dipotong, kesananya itu ada 2 batang bambu tapi lebih gede dari yang lain. Tapi si bulunya tadi lebih panjang dan lebat banget, hitam banget.
ki bambu model opo, kata si Sobari gitu. Bambu gede banget, malah loh lugutnya malah panjang-panjang begitu. Baru pas dia masih ngetok tapi ngeliatin ke situ gitu. Apa ya bambu ya? Jangan-jangan bukan bambu gitu. Pas dia ikutin ke atas sambil ngetok ini makin pelan. Loh, kok bulu semua nyampe atas tinggi banget, katanya matanya merah cuman gitu, lampu berkedip. Nah itu langsung cuman kayak gitu. Itu anehnya Yung, aku itu sebenarnya harusnya takut, tapi karena mungkin udah siap atau nggak tahu, waktu itu aku nggak ngerasa takut adanya makhluk kok kayak gini ya, bulu semua gitu. Wowo ya. Iya sejenis itu. Kalau misalnya pinggangnya sebelah mana, masih mikir begitu, biar dilihatin tatok pinggangnya sebelah mana, kukunya mana, terus tahu-tahu kok mukanya langsung merah aja gitu, matanya gitu. Kalau ini perempuan apa laki, kok nggak ada belendungannya begitu. Dia mulai mikir begitu. Terus gimana Bar? Kamu habisin juga apa enggak? Enggak lah, orang sehari nggak cukup gitu. Nah itu diterusin besok kayak gitu lagi sedapatnya. Tapi makhluk itu geser yang tadi itu geser tapi sebelah sebaliknya yang dikali begitu loh. Oh, yang belum dijamah. Terus seperti itu, tapi dia marah, tapi seakan-akan mungkin bapaknya juga orang ngerti juga ya, ada tameng yang dia nggak tahu gitu. Itu kakaknya datang lagi besoknya seperti tadi, tapi maunya Sobari dulu yang motongin ini bambu, tapi dia belakangan. Kalau dia udah motong, dia yang lorot, yang motong. Mas, gantian motong, capek. Kon bela, kata dia begitu. Kamu aja, jangan aku, kamu aja. Lagian kan capean yang lorot, padahal lorot ya dibantu bari-bari juga begitu loh. Akhirnya semua sudah sampai selesai begitu. Dia cuman terakhir dia ngeliat si makhluk tadi itu udah jatuhnya mau maghrib, terakhir dihabisin gitu lah. Walau cuma nunjuk begini doang sama si rombongannya Bari sama Jawar. Nah Jawar juga matanya bisa ngeliat, jadi dua-duanya itu sejak kecil dianugerahi seperti itu. Begitu juga bapaknya, kayak ada dinasti tukang hilang gitu loh Vi. Nah itu akhirnya pas jalan pulang, nah itu habis maghrib, Jawar memang kan udah dandan rapi-rapi parlente, ada dapat gajian kan, mau jalan sama temen-temennya. Akhirnya Bar, alhamdulillah ya Bar, udah selesai kalau nganuin di situ. Saya emang nggak mau kalau disuruh di dapuran lain. Emang kenapa Mas? Oh iya, kemarin sampein kejebur ngapain? Emang sengaja berenang? Wadukmu katanya. Orang saya mau nebang, tahu-taunya ada kaki gede-gede banget, langsung diginiin kepala saya gitu. Kepalaku langsung rambutnya diginiin, mau ngapain kamu digituin? Aku kaget sampai ke planting-planting, kejebur pas bawahnya jamban, kata dia. Oh, itu ketawa lagi kan Sobari kan. Oh sampean diliatin, emang kamu nggak ngeliatin Bang? Yang ngeliatin, kenapa ya kamu nggak diapa-apain? Katanya kalau kamu Mas, kalau niatnya setengah hati, terus mau niat yang buat gak beres, kalau aku membantu orang tua ikhlas, bolah kata siapa, kata dia ngeloyor jalan Bi. Nah itu kejadiannya. Setelah itu semua beres, tapi belum dirakit, dibelah-belahin begitu ya. Tapi hari berikutnya udah diambilin sampai ke tempat tadi yang mau dibikin kandang kebun. Nah tinggal berapa batang, itu Sobari ngerasa ada bambu yang rada aneh yang ditarik sama tadi Kak Jawar, Mas Jawar itu. Bar, jangan didudukin, itu wayanya sandakala, udah mau maghrib, udah sore gitu. Jangan didudukin. Itu Sobari nggak dudukin, Sobari nggak di situ, dia lagi anuin ramban lagi yang buat makan itu kambing kan, ya kan ada lagi di situ turi lagi yang ya agak rimbun begitu, boleh sama pemiliknya diambil. Itu Masku kenapa gitu kan, narik ini bambu satu tapi nggak dapet katanya nyangkol. Bar, udah jangan di situ, jangan didudukin. Akhirnya karena lama kelamaan itu kan Sobari bisa ngelihat kalau itu bukan saya yang dudukin gitu. Wah didudukin, wow katanya. Loh kok Masku ngeliatannya aku? Akhirnya karena dikerjain dulu sampai ini rambannya selesai, udah diikat, baru dia kesulitan bolak-balik dari sana ke sini. Bar, sono kamu ngapain sih? Gak boleh kayak gitu sama masnya, kamu marah sama aku ya begitu. Katanya ngelihatnya si Sobari.
Akhirnya dia mulai narik lagi ke ujung yang bongkol yang gede. Karena nggak tega, Sobari bilang gini, Mas, kamu ngomong sama siapa? Digituin. Mas, hei, ngomong sama siapa? Baru dia nengok si Jawar. Loh, Bar, kamu dari kapan di situ? Dari tadi aku kan ini. Nah itu yang di sana siapa? Matanya kalau ngelihat yang bener siapa? Pas ngelihat bulu-bulu semua itu langsung kabur. Itu, tapi karena memang lah mau tinggal bambu satu, kata Sobari udah malam. Udah tinggalin aja, kali aja dia mau dudukin situ, apa mau ditancepin sendiri buat rumah ya nggak tahu. Nah itu akhirnya pulanglah mereka diceritain sama bapaknya. Tadi Jawar ngalamin begini, dua-duanya cerita sama bapaknya. Dan seolah-olah dalam cerita tersebut juga yang paling rajin juga Jawar, karena memang dia ada sesuatu yang diinginkan sih. Nah itu. Kita bentar. Tapi lanjutin dulu Bi. Jawar sama Sobari. Tadi tuh baru nyampe Pak cerita. Nah tadi itu seolah-olah ya lanjutannya setelah mereka curhat sama bapaknya, yang tentu saja bapaknya lebih ngerti daripada pemuda-pemuda tersebut. Itu ya wis, curhat masalah digangguin digangguin itu. Ya wis, yang penting kalian baik-baik saja begitu. Mulane lain kali kayak adimu dongan ya lebih tolongan karo Gusti Allah, minta pertolongan sama Allah Ta'ala, terus ada adab. Jadi walaupun mereka nggak suka ya tetap aja mending nggak kayak kamu udah kaplak, udah tua tapi nggak ada ininya gitu. Ya buat Jawar mau dimaki apa kayak Pak, yang penting upetinya cepat sekarang juga. Nah benar, setelah upetinya dikasih, yang penting bansosnya bansosnya jalan, setelah upetinya dapat ngeloyor dengan dia ngomong sama Sobari, kabeh ngokon kabeh, kata gitu, urusan ini nanti buat kamu semua, pasti bakal berantem atau apa sama si ini, ya kan, makhluk tadi. Nah itu ngomong Sobari, Pak terus ini gimana Pak? Itu kan kita udah sama-sama tahu itu rumahnya bangsa begituan. Ya gimana lagi tuh, ya hir batin, ya kan, kita manusia, kita butuh seperti itu, kita ada, ya mau gimana? Oh nyatanya itu dohir. Ya wis ya Pak, aku mau tidur, begitu. Si Sobari mau tidur, si udah malam. Jawar udah jalan dia indahoy kan. Akhirnya malam harinya dia mau tidur baru sebentar itu teman-temannya datang, teman-temannya Sobari, karena mau ngajakin, ya hari itu kan Minggu, mereka sekolah pada libur, yuk main kartu yuk, hiburan aja Bi, melek-melekan nanti cemongan begitu kan. Itu di depan rumahnya Sobari karena yang paling bebas. Nah sekitar jam 1-an malam itu kedengeran Bar, kan suara kambing, namanya kambing Jawa kan, kadang aku mau nyontain nanti dibilang persis banget ya, tapi seperti itulah, pura-puranya tak contohin. Padahal gue nungguin dari tadi. Iya ini pura-puranya tak gitu kan, suaranya seperti itu. Pas. Ini pura-puranya tak contohin loh. Aslinya aku nggak bisa. Tapi mirip. Iya nggak apa-apa wis. Nah itu kan ada kambing yang cewek. Gimana suaranya? Suaranya enggak, udah lupa tadi. Tadi cuma contoh. Nah itu si kambing itu ada yang gelemberan, kata orang sini. Gelemberan tuh kayak gimana? Ya kayak tadi, contohin lagi. Nah itu ada kambing cewek yang benar-benar teriak-teriak terus. Betina ya kalau hewannya. Iya. Kadang-kadang aku suka lupa. Nah itu dia teriak-teriak terus, Bar, waduh nih Bar, waduh nih kenapa Bar? Itu ini Bar kali udah ngelahirin gimana, orang udah ngelahirin, baru kemarin ngelahirin, tapi itu teriak-teriak. Kata temennya itu bilang gini, pakanin dong, kata dia gitu. Kalau punya kambing kasih makan, jangan cuma dikandangin doang, kasih Indomie kali-kali, ada yang bilang gitu, kasih telur udah anteng. Kenapa ya, kata Sobari, kok kambing teriak-teriak nggak kayak biasanya, dia kan udah tak rapetin bawahnya itu, jadi nggak mungkin anaknya si kakinya nyelos. Akhirnya bapaknya udah lelap, Sobari jalan ke belakang itu sama satu temennya, ngecek
kok aman, nggak ada apa-apa, tapi teriak-teriak terus si kambing. Nah itu Itu cuma satu doang kan? iya bibitan gue ya, apa namanya tadi, Ya betina lah, kambing betina yang tadi yang lagi nyusuin begitu Bi. Itu tapi yang kerasa di bulu kuduknya Sobari itu merinding, nggak enak gitu. Tapi rasanya dihubung-hubungin sama tadi yang mereka tuh nebang itu bukan makhluk itu gitu loh. Kok kayak gini ya? Diputerin anaknya aman, dia duduk lagi, remian lagi itu, main remi lagi, kayak gitu teriak-teriak lagi Bi. Akhirnya ini apa sama temennya ganti lagi, ngejak lagi jadi 3 orang, nyamperin ke kandang lagi, diteliti bener-bener. Itu temennya ngomong, Bar, susunya Bar, ada yang bilang gitu. Sorry ini kambing ya, susunya kambing ya. Susunya kenapa? Susunya itu melendung, Bi. Susunya kambing itu. Susu digambarin seperti apa ya? Susunya kambing itu kan ya panjang gitu ya. Gandil-gandil di bawah. Itu di bagian atasnya puting. Ada kayak kan pakai senter kan? Pakai senter, dia ada senter kecil disorotin begini, disenterin ada kayak rambut, Bi. Yang ngikat di setiap puting susunya itu. Jadi yang ke puting ke bawah begini itu di atasnya kayak diikat, disimpul begitu. Nah atasnya itu jadi gede banget. Iya, jadi nggak keluar. Nggak keluar dan mungkin sakit. Begitu. Ada rambut, bener-bener kayak rambut orang tapi panjang banget. Kayak ngikat banyak gitu ya. Iya, di situnya. Bar, anu rambutnya Bar, kata dia. Mana? Ih, kok ada rambut begini ya? Itu mau dipegang kan mereka ada yang masuk kandang mau dipegang sama temennya. Sobari inget dan rasanya nggak enak, dia kan sensorat biar rada ngerti gitu. Jangan dipegang. Wah, ini Bar, kasihan Bar. Itu katanya susu yang di atas itu melendung gede banget, nyampe biru begitu. Jadi dia kayak kesakitan gitu ya. Akhirnya dia ngomong sama bapaknya, itu dibangunin Pak, gini Pak, kambingnya kayak gitu. Terus pas dia jalan ke rumah, temennya kan ditinggal. Balik lagi sama bapaknya, temennya udah pada biru semua di pohon pisang, Bi. Cuman kayak gini doang. Sobari begitu. Apa kamu lihat apa? Itu ternyata di atas genteng ada. Tapi di atas genteng kandang. Makanya genteng, bukan pakai jerami gitu. Di atasnya itu ada makhluk tapi bukan wowo, tapi kunti, Bi. Kunti rambut panjang ya, kunti rambutnya panjang, dia marah sama mereka, terutama sama Sobari sama bapaknya. Itu masih ngantung anak apa gitu kan. Akhirnya dituntut sama Sobari, Pak ada masalah begini, susune Pak, susune siapa wis gede nyusu kamu, susu wedus Pak, susu wedus. Pas nyampe sono, walah dalah dan ini kayak gini, itu dibuka ikatannya sama bapaknya. Tapi katanya cuma jari gini doang, Bi, hilang gitu, langsung melantur begitu. Itu teriak, kambingnya teriak kayak sekali teriakan melenguh begitu, mancur sendiri air susunya. Terus, nah anak-anak mana? Kamu katanya sama bocah-bocah temanmu. Itu Pak di gedangan katanya, begitu gedangan. Kenapa kamu lihat? Itu nunjuk-nunjuk ke atas, totalnya ada kunti. Nah ditanyain, Pak, Daning ada itu, kok ada itu, apa hubungannya? Ada, nanti coba tanyain. Itu gitu. cowoknya digangguin, asik. Bisa tahu, Bi, asli. Iya udah kayak gitu, Bi. Iya ternyata setelah komunikasi dia marah-marah, katanya aku nggak terima gitu. Itu dapuran bambu itu rumah pacarku. Rumah pacarnya, Bi. Jadi sudah jadi rahasia umum kalau ya umum nggak umum sih, dinilai seluruh umum kalau misalnya Wowo suka sama Kunti biasanya. Dan itu si Wowo di situ cowoknya ini, dan di situ itu pandangan mereka dan di batin kan itu rumah buat biasa buat pacaran gitu loh, Bi. Kok malah dibabat semua, itu nggak terima. Akhirnya mau ngantem bapaknya nggak bisa, ngantem Sobari nggak bisa, apalagi ngantem Jawara. Kambingnya dihajar, itu puting susunya diikat sama rambutnya dia. Itu. Berarti si Wowonya ngadu ya? Wowonya ngadu. Manja banget ya berarti dia. Kadang-kadang kan karena saking gantengnya cowok, agak kayak gitu, dimanfaatkan gitu loh. Yang rumah kita, rumahku gitu, rumahku tuh ditebangin gitu. Nggak gitu. Mas, kenapa sih diem aja, nggak agresif kayak biasanya gitu kan? Enggak apa-apa, cerita aja sama aku, rumah gitu sih. Terus rumah kamu kenapa? Rumah kamu kenapa?
yang buat biasa kita itu gitu kan. Terus Kuntinya begini, ya ampun, OMG gitu. OMG, siapa pelakunya? Ini siapa? Kenapa rumah kita bisa begini gitu? Kejam gitu kan. Kejam banget. Akhirnya kamu nggak usah, biar aku aja gitu. Itu si ceweknya yang kayak Mungkin gitu. seperti itu. Akhirnya di cerita itu tadi kan sampai kata si Wowoknya, aku nggak bisa diginiin gitu. Aku nggak bisa diginiin. Aku nggak biasa diginiin. Please deh gitu kan. Siapa yang ini, siapa? Nanya gitu kan. Jadi aja ke situ. Akhirnya kesana kan ngunjungin. Aduh, gitu. Nah itu beneran akhirnya diikat sama secara gaib, katanya rambutnya dia. Itu bener-bener, kata aku dari berbagai cerita apa ya yang hubungannya sama mistik, tapi yang itu loh apa nggak bisa berantem aja begitu loh, nyari bantuan ke siapa kok kambing malah dikacar gitu. Terus akhirnya gimana itu? Ya itu akhirnya yang bapaknya yang turun tangan sih. Yang Kuntinya itu diapain? Ya bapaknya turun tangan, mungkin dia punya sesuatu yang lebih gede atau dituain atau gimana. Akhirnya ya udah, gangguan selesai, urusan saya katanya, urusan bapaknya. Udah kamu main lagi sana sama teman-teman gitu. Bapaknya masih di belakang. Bapaknya masih di belakang, tapi pokoknya Sobari ngurusin kawan-kawannya gitu. Kasih minum aja air panas, didoain begitu. Kira-kira apa yang terjadi sama bapaknya malam itu waktu itu? Kayaknya kalau dia nggak bersanding sama Kunti ya sama kambing. Nggak, itu oleh kawan dekat, aku bercanda nggak apa-apa gitu. Gitu. Kamu juga tahu orangnya siapa. Mungkin gini sih, waktu itu Mbak, minta maaf ya Mbak ya. Jadi gini Mbak, kemarin itu sebenarnya saya udah ngejelasin sama pacarnya jenengan, Mas Wowo itu gitu. Oh gitu ya Pak, iya aku udah ngejelasin kayak gitu. Jadi Lah kok Wowo bilangnya main tebang aja gitu. Enggak, beneran deh, ayo ya kalau kayak gitu. Ayo kita ke sana bareng gitu. Kita klarifikasi sama Wowo gitu. Berarti distilir sama bapaknya ya ke sana bareng gitu. Wo, yang bener aja wo gitu kan. Wowonya gini loh. Kata Pak Karim, kamu sendiri yang minta ditebang. Katanya udah bosan sama aku. Iya, pengen katanya ngindar gitu ya. Bener, katanya udah bosan gitu. Mas, Pak Karim ini tebangin aja gitu biar si Kunti gak kesini lagi katanya. Kalau udah akhirnya mereka berantem sendiri gitu kan. Deh, kacau deh. Udah gitu aja. Kayak gitu. Oke. Terima kasih Bro Ayung, dan ya nggak perlu ada pembahasan apa-apa gitu ya. Tapi ya memang kejadiannya kurang lebih seperti yang Bro Ayung ceritain tadi. Bro Tommy bener, Bi. Apaan? Dia nyasihin lagi rame-rame mau pengeringan kayak satu malamnya itu, dia kan matanya ngeliat Bro Tommy kan. Itu dari seberang kali ada cewekannya kayak gitu di rumahnya kayak gitu, bangsa Wowo itu bawa mawar merah loh, mau ngapel. Si Wowoknya bukan, si ceweknya. Jadi bener-bener memang pacaran, Bi. Kata sih di sini lagi belum ada wedangan, belum matang, bakar di sono enak-enakan pacaran gitu kayak orang, Bi, katanya ya, gitu. pantesan ya. Ya nyambung kayak tadi beneran. Tapi kalau cerita tadi sih teman-teman itu Pak Karimnya tapi nggak ngadu gitu ya, biar mereka berantem gitu enggak. Kayaknya kali aja Pak Karim justru ngambil kesempatan. Gitu. Udah kamu sama aku aja. Nggak ding. Sorry, Gak Pak asik, Karim. kamu udah gak asik gitu, udah gak punya rumah gitu. Ya, Pak Karim kan nonton ini. Oke, terima kasih Bro Ayung. Terima kasih kawan-kawan di rumah. Sorry ya, ini sengaja kita selipin candaan-candaan kayak gitu biar nggak horor-horor banget gitu kan. Horor kan nggak harus sepaneng gitu ya. Kita bawa santai aja sih, horor biasa aja. Siapapun mungkin pernah mengalami, sadar atau nggak sadar kayak gitu, karena kita kan bagaimanapun juga kita hidup berdampingan gitu, meskipun sangat susah untuk bisa menembus dimensi mereka. Begitupun juga dengan mereka, untuk menembus dimensi kita juga susah. Butuh energi yang besar dan butuh ilmu gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ceritanya dari Bro Ayung. Terima kasih buat kawan-kawan. Kita mohon maaf ya, misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan iri, jangan dengki. Siapa yang rugi kita sendiri. Lu hafalin itu ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.